Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimeliani dengan NPM 21510404424, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Entitas Syariah dan Current Issue in Sharia Accounting untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil MSAK. Ini anggota kelompok saya yang lainnya, yaitu Muhammad Rehan Ali dan Muhammad Dika Pratama. Di sini, materi yang akan saya bahas adalah neraca atau posisi keuangan. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajiban maupun hutang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Bentuk laporan neraca atau posisi keuangan ini ada dua. Yang pertama, skontro atau account from, yaitu bentuk T, dan kedua itu ada staple atau laporan ataupun vertikal. Klasifikasi bentuk neraca dan posisi laporan keuangan ini, yang pertama itu aktiva. Penjelasan dari aktiva adalah tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja. Pada dasarnya, aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Untuk aktiva lancar ini yaitu termasuk dalam kas dan setara kas, tapi kalau aktiva tidak lancar ini termasuk persediaan maupun piutang. Terus yang kedua itu ada hutang. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Hutang ataupun kewajiban ini, perusahaan dapat dibedakan ke dalam dua, yaitu hutang lancar atau jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang ini juga biasanya disebut dengan liabilitas. Dan yang ketiga itu ada modal. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham, surplus, dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki olai perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal ini bisa kita dapat dari tiga. Yang pertama itu modal kita sendiri, yang kedua itu modal dari pinjaman atau hutang, yang ketiga itu modal dari investor. Terus yang kedua itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi laporan tentang selisih dari pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya atau beban yang terjadi selama satu periode akuntansi. Laporan laba rugi ini memiliki perhitungan dalam melakukan analisis laporan keuangan, yaitu laba bersih sama dengan total pendapatan ditambah total pengeluaran atau biaya-biaya. Terus di dalam laporan laba rugi ini ada juga yang dinamakan dengan penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Definisi penghasilan ini atau disebut dengan income meliputi pendapatan operasional maupun non-operasional. Mungkin dua itu saja penjelasan dari saya tentang neraca maupun laporan laba rugi. Semoga penjelasan materi presentasi saya ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.